selamat datang di Rubik, Ruang Bicara Kampus. Nah, di mana segala cerita itu ada inspirasi dan obrolan seru seputar dunia kampus di Kupas Tuntas. Bersama saya Kayla Putri Ramadhania, kita akan ngobrol santai tapi penuh makna, membahas topik-topik menarik mulai dari kehidupan mahasiswa, organisasi, hingga insight karir yang pastinya relate banget buat kalian semua. So, siap-siap ya, karena di Rubik, setiap sudut cerita punya makna. Yuk kita mulai obrolannya. Oke, Sobat Kampus, kita masuk ke segmen kedua, yaitu Kupas Tuntas. Nah, di segmen ini tuh kita bakal ngebahas lebih dalam topik utama kita hari ini, yaitu Unmul dan Tanbang, menjaga identitas atau ladang investasi. Nah, buat kalian yang penasaran, tetap dengerin ya, karena kita bakal bedah isu ini dari berbagai perspektif. Dan pastinya bakal ada insight menarik yang sayang banget untuk dilewatkan tentunya. Hari ini saya tentunya nggak sendirian, udah hadir bersama saya juga beberapa narasumber keren yang punya pandangan mendalam tentang topik ini. Mungkin langsung aja, Kak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Faris, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mula Warman dari Angkatan 2021. Ya, halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Gabriel Bastian Butar-Butar, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Baik, saya Christian Marcelino Amanda, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Angkatan 2021. Baik, senang banget udah bisa kenalan sama teman-teman Rubik. Nah, jadi masuk ke segmen diskusi ya, Kak. Kalau kita ngomongin soal Unmul dan tambang nih, ini tuh bukan cuma soal ekonomi ya kan, ataupun investasi. Nah, tapi juga soal identitas kampus kita sebagai institusi yang punya peran besar dalam menjaga lingkungan dan budaya. Nah, menurut mungkin dari lembaga Kementerian LHK, BMKM, BM Fakultas sama BMFT, mungkin ada gimana sih pendapat kalian terhadap topik kali ini gitu? Mungkin secara poinnya aja dulu. Dari BEM Teknik dulu ya, mungkin. Sebenarnya untuk dari teknik sendiri melihat kacamata tambang dan juga kampus itu pedang bermata dua sebenarnya. Yang dimana dari kami juga ada tuntutan akademis dan juga ada tuntutan penelitian terkait dengan pertambangan ini, khususnya dengan program studi yang berkenaan dengan itu. Kayak program studi teknik biologi, teknik pertambangan, dan juga teknik lingkungan, mungkin beberapa. Jadinya hal ini memang bisa menguntungkan bagi kami. Dalam artian untuk kedepannya kita bisa meneliti di sana, bisa mengembangkan pendidikan juga di sana, serapan tenaga kerja pun pasti bisa ke sana. Cuman yang jadi masalah, misal kita memang bisa mengelola itu, siapkah kita dengan dampak sosialnya, siapkah kita dengan dampak ekonominya, siapkah kita dengan dampak lingkungannya, dan segala macamnya lah. Nah, itu yang menjadi sebenarnya pertaruhan bagi kita, apakah Unmul ini siap gitu nah bahasanya. Sedangkan untuk tahapan-tahapan untuk memulai pertambangan itu cukup lama. Biasanya untuk eksplorasi itu terbagi menjadi 3 tahap biasanya. Untuk eksplorasi itu terkait dengan pembuatan AMDAL, terus juga berkaitan dengan kubikasi, berapa yang mau ditambang. Biasanya satuannya itu tontonan atau meter kubik lah bahasanya, kubikasinya. Dan juga tentang studi kelayakannya. Biasanya itu memerlukan waktu sekitar 5-10 tahun untuk eksplorasi aja. Nah, untuk eksplorasi aja selama itu loh. Bahkan kita juga mengeluarkan biaya operasional yang nggak sedikit dalam studi kelayakan itu. Seperti itu pandangan. Mungkin dari BM Fakultas. Ya, kalau bicara soal dari sektor pertanian tentunya ya, isu ini, wacana ini menjadi hal yang sangat menarik dibahas tentunya. Bahwa kalau kita bicara soal sektor pertanian, yang menjadi penurunan produktivitas, kemudian yang menjadi tergerusnya lahan-lahan pertanian, salah satu faktornya adalah tentunya dari lahan-lahan pertambangan. Kalau menurut data di tahun 2024, lahan pertambangan di Indonesia itu sekitar 10,1 juta hektar. Dan hal tersebut sangat berpengaruh kepada lahan-lahan pertanian. Belum lagi misalkan
air-air yang digunakan di lahan pertambangan yang kemudian bergabung dan menyentuh tanah itu sangat berdampak daripada produktivitas pertanian itu sendiri. Dan yang menurut kami yang kami sesali tentunya dari mahasiswa pertanian, sudah saatnya misalkan kita sudah bicara soal pembangunan yang berkelanjutan, tidak lagi misalkan mengeksploitasi, tidak lagi misalkan untuk mengambil sumber-sumber daya alam begitu. Bahwa dalam kurun waktu terakhir ini, terkhusus di Kalimantan Timur ya, sudah banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di lingkungan pertambangan. Belum lagi misalkan 50 anak lebih yang meninggal di lingkungan tambang, di lubang tambang misalkan, dan beberapa hal-hal segala macamnya begitu. Dan menurut kami ini hal yang sangat bertolak belakang gitu dengan program strategis nasional dari swasembada pangan yang dicanangkan oleh Prabowo. Mengapa kemudian tidak daripada perguruan tinggi yang bekerja sama dengan petani untuk masuk dalam program strategis nasional? Kenapa kemudian jadi izin usaha pertambangan yang diberikan kepada Universitas Mula Warman salah satunya gitu. Dan kalau kita bicara lagi soal apa yang menjadi identitas Universitas Mula Warman, yaitu Tropical Studies, itu sangat bertentangan sekali gitu. Kalau kita bicara soal Tropical Studies, bahwa ilmu yang digunakan pada intinya adalah untuk keberlanjutan dan keanekaragaman hayati gitu kan. Dan ketika kemudian disuruh mengelola tambang, ada hal yang keliru menurut saya dan menurut teman-teman mahasiswa pertanian. Dan di Fakultas Pertanian juga ada beberapa dosen yang kemudian menolak izin usaha pengelolaan pertambangan tersebut. Begitu mungkin kira-kira singkatnya. Mungkin untuk dari Kementerian LHK BMKM. Baik, mungkin kurang lebihnya sudah banyak disampaikan sama teman-teman ya. Terutama dari segi pertanian sendiri hampir mewakili apa yang saya lihat secara kacamata saya. Saya juga selaku Menteri di Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sayangnya sangat cemas terhadap isu yang terjadi akhir-akhir ini. Karena salah satunya yang menjadi problematik dalam sudut pandang saya yaitu dari segi lingkungan. Lagi-lagi proses penambangan ini bukan hanya sekedar mengeruk lahan hutan, tapi juga menjadi suatu urgensi dalam lingkungan, yaitu polusi udara yang perlu kita pertimbangkan. Ada beberapa banyak instansi perusahaan, terutama di sekitar Samarinda, Kalimantan Timur, itu yang menjadi pusat perhatian kita bahwasannya semakin hari semakin tahun pertambangan ini menjadi sebuah pusat hampir bencana ya menurut saya, karena kerusakan yang ditimbulkan itu menurut saya bukan sedikit tapi memang luar biasa. Hutan dikeruk, lingkungan kita, dampak di sekitar kota menjadi rusak. Yang terutama juga menurut saya yang paling bahayanya ialah bisa terjadi deforestasi yang lebih besar lagi. Sedangkan kita setiap tahun, setiap 5 tahun, berapa tahun ke depan, yang kita pentingkan sekarang adalah proses penanaman, reboisasi kembali. Jadi jangan sampai, tadi sempat sudah disinggung sama Presiden Paperta, jangan sampai Tropical Studies ini tadi hanya menjadi sebuah slogan semata, hanya sebuah pajangan ya di depan kantor rektorat kita ya, Bung ya. Saya harap sih yaitu kedepannya mari kita sama-sama coba kita pertimbangkan lagi ke depannya. Memang mungkin di suatu sisi ada beberapa poin yang bisa menjadi keuntungan ya. Cuman ya itu kembali lagi. Kalau dari saya pribadi, saya sangat kurang setuju dikarenakan itu tadi banyak mungkin kerugian yang bakal ditimbulkan dibandingkan hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Di satu sisi juga untuk dampak sosialnya tadi menurut saya juga perlu dipertimbangkan. Selain dari dampak lingkungan, dampak sosialnya juga perlu dipertimbangkan, yaitu bagaimana yang seharusnya Universitas Mula Warman ini menjadi garda terdepan dalam membangkitkan potensi hutan di lingkungan Kalimantan. Menurut saya sih cukup. Berarti bisa disimpulkan banyak sekali ya dilema-dilema dalam
isu kali ini. Nah, jadi ada lagi pertanyaan selanjutnya. Jadi menurut para narasumber nih, apakah kolaborasi antara institusi pendidikan seperti ini, apalagi Unmul tentunya, dengan industri tambang itu bisa tetap menjaga integritas akademis nggak kira-kira? Atau malah justru berisiko tinggi merusak nilai-nilai tersebut, termasuk kayak Tridharma atau Minerba gitu? Siapa? Silakan siapa yang mau duluan? Ya, sesuai urutan. Kalau aja. dari saya sendiri sih memang cukup menjadi perusak lah bahasanya, dalam artian untuk Minerba ini bisa berpotensi untuk menjinakkan kampus-kampus agar tidak bisa bersuara lagi. Dalam artian kita yang selalu kritis tentang kerusakan dampak lingkungan dari tambang, kita yang menjadi salah satu pionnya atau bidaknya lah di dalam itu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi bahasanya kayak gitu. Dan yang menjadi ironis adalah dari kampus sendiri untuk pelaksanaan teknisnya dan lain-lainnya itu menjadi masalah juga. Bahkan kalau kita berbicara masalah ekonomi juga, harga dari batu bara itu fluktuatif tergantung permintaan dari pasar juga kan biasanya. Nah, kalau misalkan harga pasar atau harga batu bara ini turun segala macam, pasti impactnya ataupun dampaknya ke kampus juga. Dari secara kampus yang mengelola, berarti kampus yang dari awal, dari kita eksplorasi, dari pelaksanaan sampai ngejual, itu juga dari kampus. Otomatis kalau misal harga batu bara turun, kampus juga terkena dampaknya, bahasanya kayak gitu. Nah, makanya ditakutkan bahwa ada indikasi ataupun wacana untuk menjinakkan perguruan tinggi negeri ini, bahasanya seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui, NU dan Muhammadiyah pun udah terculik bahasanya. NU dan Muhammadiyah ini udah terculik, udah dapat lahan tambang sekian ribu hektar lah bahasanya seperti itu. Jadinya jangan sampai pilar pendidikan terakhir ataupun pilar sosial kontrol dari masyarakat kepada pemerintah itu diambil juga. Saya begini, ada salah satu teori yang pernah saya baca, stick and carrot teori namanya. Stick itu tongkat atau pentungan, carrot itu wortel. Salah satu teori yang kalau kita lihat 10 tahun belakang, bahkan pun beberapa puluh tahun ke belakang, itu diterapkan oleh presiden-presiden terdahulu, dan itu sangat ramai juga di Amerika Serikat. Yang paling nampak itu diterapkan oleh Jokowi pada saat itu ke pemangku-pemangku kebijakan dan juga kepada alat-alat politiknya pada saat itu. Bagaimana kemudian arti dari implementasi dari teori tersebut, ketika kemudian kita tidak mengambil itu carrotnya, mengambil itu wortelnya, kita akan dipentung, kita akan dipukul dengan stick tersebut. Sama halnya misalkan kalau pembacaan saya dengan apa yang terjadi di perguruan tinggi, tidak lagi teori tersebut tidak hanya merambah kepada bidang dan bagian-bagian politik, tapi juga merambah ke perguruan tinggi dan juga bahkan kemarin ke ormas-ormas keagamaan. Dan ini menjadi kekhawatiran tentunya kepada mahasiswa, kepada kaum-kaum akademis, dengan intelektualitas mereka, kemudian dengan jiwa-jiwa berpikir kritis mereka akan dikekang. Kalau misalkan tidak mau, ya mereka akan siap-siap untuk dipukul begitu, siap-siap untuk diberikan stick tersebut, pukulan tersebut. Dan kalau salah satu dosen saya pernah bilang bahwa universitas itu adalah laboratorium peradaban. Universitas itu adalah tempat atau wadah kejujuran akademik, di mana tempat-tempat orang yang masih tidak punya kepentingan politik, kemudian tempat yang kemudian bisa menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada di Indonesia, atas masalah-masalah yang ada di bangsa ini. Kalau kita belajar misalkan, mahasiswa itu pada intinya adalah mereka sebagai agent of control dan agent of change begitu. Mereka lah yang kemudian akan mengkontrol bangsa ini ke depan tanpa ada kepentingan politik dari manapun. Dengan adanya misalkan dengan pertanyaan tadi, dengan adanya
proyek atau program dan diberikan usaha pertambangan, itu akan jujur saja itu akan mencederai dan juga akan menambah kepentingan politik daripada universitas itu sendiri. Itu yang pembacaan kita, kan pada intinya adalah, pada dasarnya adalah universitas punya tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian ke masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi dasar daripada universitas untuk menciptakan manusia-manusia yang kritis, menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang bisa kemudian menjadi pemimpin-pemimpin ke depan begitu. Dan menurut saya tentunya dengan adanya wacana tersebut dan bahkan sudah dibahas di DPR, ini menjadi kekhawatiran kita bersama, tentunya teman-teman yang saat ini selalu berjuang bahkan lewat apapun, lewat di jalan ataupun lewat metode apapun. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama-sama ke depan. Kalau misalkan ini pun disahkan, tentu kita siap-siap untuk kemudian dikekang, untuk siap-siap untuk tidak bebas untuk berdiskusi, tidak bebas untuk membuat gerakan dan sebagainya. Mungkin itu. Boleh, silakan. Ya, baik, kalau dari saya pribadi melihat kasus ini seperti yang sudah disampaikan juga, sekali lagi ranah pendidikan berusaha dicoba untuk ditundukkan, ya. Kalau bisa saya boleh bilang seperti itu, ditundukkan. Dalam artian apa? Karena itu dia tadi yang sudah disampaikan dengan saudara dari Pres BEM Koperta. Hanya di fase kita di kampus, kita ini bisa bebas mencoba segalanya gitu. Dalam artian hal yang positif, kita bisa bebas untuk kritis, kita bebas untuk mengkritik, kita bebas untuk mencoba segala sesuatu yang menurut kita itu baik. Tapi ketika sebuah industri sebesar ini masuk ke dalam sebuah kampus universitas yang berusaha untuk, bisa kita bilang mungkin ini berusaha untuk ditunggangi pendidikan, itu menurut saya menjadi sebuah agenda yang besar ke depannya. Karena menurut saya juga, saya rasa butuh banyak pertimbangan untuk mencari sebuah proses perjalanan agar sebuah industri sebesar ini bisa berjalan bersama pendidikan. Itu menurut saya mungkin ini bukan waktunya, ini masih belum waktunya untuk kita bisa mencoba ke ranah itu. Karena itu tadi banyak bersinggungan dengan segala bentuk pendidikan dan bidang usaha namanya kalau yang seperti ini, ya. Jadi kalau dari saya pribadi sih, ini menjadi agenda kita semua. Sekali lagi ini menjadi tugas kita semua bersama untuk mengawal terutama di ranah pendidikan. Itu aja. Baik, berarti setiap perspektif beda-beda ya, terutama lebih memfokuskan kepada bagaimana mahasiswa itu akan bertindak. Nah, jadi tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi mahasiswa nih, kalau ngeliat kakak-kakak sendiri kan masih mahasiswa di sini. Kira-kira gimana sih peran kita dalam menghadapi realita ini gitu? Apakah kita hanya cukup dengan sekedar kritis di ruang diskusi ini saja, atau ada aksi nyata yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara identitas kampus kita sendiri dan pengaruh industri tambang yang mencoba untuk datang ke sini? Oke. Jadi kalau mahasiswa sendiri, apa hal yang harus dia lakukan selain kritis, ya? Karena kalau di teknik sendiri kita ada namanya bentuk kajian terhadap pertambangan lah bahasanya. Dan biasanya untuk tahapan eksplorasi dan juga pelaksanaan sampai pun ke pemasaran, itu pasti ada analisis dampak lingkungannya. Nah, terkait dengan itu kita harus memahami betul apa yang menjadi dampak sosialnya, apa yang menjadi dampak lingkungannya, apa yang menjadi dampak ekonominya. Seperti yang saya sampaikan tadi dan juga beberapa dari Kementerian Lingkungan Hidup tadi terkait dengan deforestasi, ya tadi. Nah, tadi itu sebenarnya itu sangat berpengaruh dalam artian semisal hujan ataupun ada limpasan air ini tidak punya tempat untuk menampung. Biasanya hutan itu salah satu
tempat penampungan air. Nah, kalau semisal hutan ditebang segala macam, itu implikasinya bisa ke banjir, bisa pembuatan danau bekas tambang biasanya kalau memang nggak ada limpasan airnya biasanya kayak gitu. Dan untuk danau limpasan tambang sendiri kan biasanya itu biasanya terjadi asam. Nah, karena pH-nya sangat rendah, jadinya itu bercampur dengan mineral-mineral bekas tambang juga sehingga bisa membahayakan. Nah, kalau misalkan dari mahasiswa sendiri harus memahami teknis pertambangannya itu gimana sebelum pelaksanaan, pas pelaksanaan, dan pasca pelaksanaannya gimana. Jadi kita bisa tahu perspektif dari pertambangannya gimana sih di Indonesia. Jadi nggak semata-mata ini merusak lingkungan loh, tapi ada kayak gininya bahasanya kayak gitu. Cuman ya yang saya pahami dan saya baca, pertambangan itu pasti merusak. Tidak ada yang tidak merusak, karena memotong lahan ataupun memotong tanah itu bisa menyebabkan tadi yang saya bilang. Selain itu juga menyebabkan longsor juga. Nah, longsor ini itu pun tergantung dengan hektarannya. Semakin besar pun hektaran lubangan tambangnya ataupun semakin dalam pengeborannya, itu potensinya semakin besar juga. Jadinya kita harus memikirkan juga warga-warga di sana kayak mana, misal ada longsor. Nah, itu yang menjadi masalah juga. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau dari di teman-teman gerakan itu ada beberapa tahap kalau misalkan kita membahas aksi kita apa begitu. Pertama, kita harus tahu dulu isunya. Kemudian yang kedua, kita membuat kajiannya yang seperti disampaikan tadi, apa-apa aja yang misalkan berdampak negatif, berdampak positif apa, kemudian kenapa kemudian rancangan tersebut dibicarakan begitu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berkonsolidasi dengan ya misalkan beberapa kawan-kawan yang lain, bahkan dari fakultas-fakultas lain, kemudian universitas-universitas lain dengan basic ilmu yang berbeda-beda untuk menyamakan satu pemahaman yang sama. Kemudian yang terakhir adalah aksi. Tentu aksi banyak macam-macamnya. Misalkan tadi disebutkan diskusi itu bagian dari aksi. Kemudian misalkan kita turun ke jalan, itu juga bagian dari aksi. Kemudian kita buat podcast begini, itu bagian dari aksi. Dan banyak yang harusnya kemudian bisa dibuat oleh mahasiswa, oleh pemuda. Dan menurutku kita dalam membangun gerakan, dalam membuat aksi, jangan pernah pesimis begitu. Kalau Soekarno pernah bilang, dia cukup 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia, kan begitu. Dan menurutku teman-teman yang hadir di sini pun dan teman-teman yang kemarin turun ke jalan untuk menyuarakan tersebut, dan kemarin ketemu Pak Hasanuddin Masud, Ketua DPRD, kita yakin, kita optimis terus untuk menjaga dan merawat gerakan tersebut, untuk memperjuangkan apa yang kemudian kita bela bersama-sama, yaitu izin usaha pertambangan yang diberikan ke perguruan tinggi, kan begitu. Dan mahasiswa generasi muda memang punya caranya sendiri-sendiri, punya aksinya sendiri-sendiri, walaupun pada intinya adalah tujuannya sama begitu. Ada yang teman-teman turun ke jalan, ada teman-teman yang kemudian membuat aksi dalam bentuk video misalkan, ada yang berdiskusi, membuat diskusi dan sebagainya. Dan itu harus kita jaga bersama-sama gitu. Ruang-ruang diskusi, kemudian ruang-ruang berpikir, itu harus kemudian kita jaga bersama-sama. Untuk apa? Untuk menciptakan daerah kritis kita, agar ke depan ya Indonesia ini, bangsa ini, sesuai dengan apa yang kemudian kita cita-citakan. Bahwa pada intinya Indonesia sesuai dengan dasarnya itu Pancasila, yaitu pada intinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
begitu. Dan satu hal mungkin bahwa kedaulatan dan juga keadilan itu kepada kaum marhaen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, boleh dari Kementerian LHK. Oke, kalau dari saya pribadi ya, selaku mahasiswa Unmul ya, tanpa harus ada embel-embel di belakang. Kalau saya sih sebagai mahasiswa Unmul, saya rasa kita tidak cukup hanya dengan berpikir kritis tadi. Itu sudah disampaikan, kita perlu ada sebuah pergerakan, dan itu mungkin tidak perlu harus turun ke jalanan ya. Ada banyak contoh pergerakan yang bisa kita bawakan gitu loh. Contohnya mungkin teman-teman yang mahasiswa Unmul, sekali lagi mungkin kita ini merupakan salah satu garda terdepan dalam isu ini gitu loh. Jadi harapannya bahwa kita semua menjadi penggerak di dalam isu ini, menjadi penggerak sekaligus menjadi pelaku. Karena Unmul sendiri merupakan tempat di mana menjadi poros, menurut saya menjadi poros dari semua universitas di Kalimantan Timur ini. Semua mata tersorot ke kita gitu. Jadi jangan sampai kita tidak menjadi satu gerakan, kita ternyata ada perpecahan dalam gerakan kita. Ada banyak gerakan yang bisa kita lakukan, mungkin teman-teman mahasiswa bisa membantu dalam hal sederhananya ya nge-share video-video kita yang memang atau media-media kita yang memang bertentangan dengan isu ini gitu loh. Jadi kita semua secara tidak langsung melakukan pergerakan sih. Kalau saya rasa kesimpulannya, saya berharap semuanya bisa ikut bergerak bersama, terutama di Unmul ya, selaku Tropical Studies gitu. Gitu aja. Nah, baik. Berarti kalau bicara soal aksi nyata ini, mungkin banyak muncul pertanyaan ya, apakah suara mahasiswa ini tuh masih cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan kampus yang mungkin saja sudah terikat dengan kepentingan ekonomi? Mungkin menurut para narasumber, ada nggak caranya mahasiswa itu bisa tetap relevan dan didengar di tengah-tengah kepentingan besar ini? Mungkin dari... Oke, berbicara masalah mahasiswa terhadap diri kita sendiri semua di sini, apa sih yang nggak bisa mahasiswa lakukan? Kalau sekedar aturan aja, kita kemarin menurunkan presiden kan. Iya, betul. Nah, jadinya perlu diketahui juga bersama bahwa aturan ini ataupun revisi Undang-Undang Minerba ini bisa kita sama-sama perjuangkan untuk nggak disetujuin. Dalam artian, kalau kita semuanya satu gerakan, dari Unmul, dari seluruh mahasiswa yang ada di Kaltim dan juga dukungan dari masyarakat Kaltim, saya rasa ini cukup bisa. Dalam artian, kalau memang kita tahu apa yang menjadi landasan dalam kita bergerak, dalam kita mengembang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kita bisa selaras semuanya. Ya, harusnya bisa dan optimis pastinya. Namun memang beberapa tahun ke belakang ini kita tahu bersama jiwa-jiwa kritis dan juga keaktifan mahasiswa tentunya juga di organisasi semakin lama semakin memudar. Dan ini menjadi tantangan kita juga bersama. Dan itu tadi sempat disinggung soal ekonomi ya kan, yang kemudian mengakibatkan ya teman-teman untuk malas dan juga gak aktif lagi di dunia organisasi begitu. Namun ya seperti yang saya katakan tadi, kita harus optimis dan terus bergerak gitu. Banyak cara yang kemudian ya mestinya kita implementasikan, dan juga menurut saya adanya pembaruan daripada organisasi tersebut, bagaimana mengemas organisasi tersebut agar kemudian wadah tersebut, organisasi tersebut menjadi tempat yang nyaman bagi teman-teman yang lain. Dan gerakan mahasiswa, kalau menurut saya tetap saya optimis, gerakan mahasiswa dan juga apa yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda itu mampu untuk mengubah arah bangsa ini ke depan lebih baik. Karena kalau bukan mahasiswa, kalau bukan pemuda yang kemudian memikirkan ini bangsa, memikirkan Indonesia ini, mau siapa lagi kan begitu. Karena yang menurut saya, karena yang
masih murni, masih tidak punya kepentingan politik dimanapun, yaitu pemuda, untuk mahasiswa. Kita bebas, tentunya tadi disampaikan, kita bebas tidak berpihak salah satu pihak manapun, dan kita hanya satu saja untuk mencapai cita-cita bangsa itu tersebut, untuk mencapai bagaimana Indonesia ke depan menjadi bangsa yang disegani, bangsa negara yang maju begitu, sesuai dengan apa yang menjadi dasar Indonesia tersebut. Dan sekali lagi tentunya saya optimis, dari saya selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa masih optimis dan juga masih percaya kekuatan pemuda, kekuatan mahasiswa masih pada jalurnya begitu. Mungkin gitu. Kalau dari saya pribadi tentu masih optimis ya, terutama dari teman-teman BMKM Unmul beserta kabinet kami. Kami merasa kami masih optimis dengan segala bentuk pergerakan mahasiswa hari ini. Oleh karena itu dalam beberapa waktu yang lalu kita masih menimbulkan gejolak, masih menimbulkan pergerakan, bahwasannya mahasiswa masih bisa mendapatkan haknya untuk mengkritik dan bergerak bebas dimanapun. Jadi tapi yang menjadi pertanyaan pasti akan ada dua menurut saya. Yang pertama, kita mau bergerak sekarang, atau yang kedua, kita bergerak tunggu kita merasakan dampaknya. Mungkin itu aja. Berarti kalau dari semua kesimpulan ini, kita nih benar-benar harus banget sebagai mahasiswa tuh untuk melek terhadap isu yang sekarang Betul, ini ya. betul. Nah, tapi kalau kita ngeliat di sisi lain juga tuh ada aja argumen bahwa kolaborasi dengan industri tambang ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar, seperti mungkin dana penelitian, beasiswa yang semakin banyak, ataupun program CSR yang mendukung pendidikan. Nah, menurut para narasumber, apakah manfaat ini cukup untuk menutupi potensi resiko yang ada, atau justru bisa menjadi jebakan yang membuat kita terlena? Mungkin dari... Oke, memang kalau misalkan berbicara di industri pertambangan, uangnya sangat menggiurkan. Benar, Sangat menggiurkan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika perguruan tinggi sendiri itu membuat, dalam artian kita yang mengelola, kita juga yang melaksanakan dan sampai ke pasca penambangannya, itu cukup berat. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari teknisnya sampai 5-10 tahun untuk eksplorasi aja itu. Untuk pelaksanaannya lagi, belum kita lagi beli alat berat, belum lagi kita bantuan operasionalnya gimana, biaya operasionalnya gimana. Nah, itu menjadi salah satu pandangan dari saya sendiri terhadap Unmul, apakah siap gitu. Dalam artian kita juga masih UKT pun mahal. Benar. Ditambah kalau misalkan ada pertambangan ini, apakah kita harus bayar UKT-nya lebih besar lagi, kita nggak tahu. Nah, itu yang jadi masalah. Bahkan itu pun bisa membebani keuangan dari universitas sendiri, dalam artian seluruh keuangan bisa jadi lari ke sana semua. Kita juga nggak tahu apakah nanti ada bantuan operasional dari pemerintah kepada perguruan tinggi yang menjalankan pertambangan, sedangkan aja sekarang ada efisiensi anggaran. Nah, Betul. itu kan yang menjadi masalah juga. Jadinya kalau misalkan dibilang bisa beasiswa, bisa ini, bisa itu, nggak ada jaminannya juga, bisa ini terlaksana. Bahkan kalau misalkan kemarin dibilang dari rektorat untuk UKT seluruh anak umum itu 200 miliar, sedangkan gimana cara kita bisa memprofitkan tambang itu 200 miliar, dalam berapa tahun baru bisa 200 miliar profit dari pertambangan. Itu yang jadi catatan. Ya, tidak ada satupun perguruan tinggi sampai hari ini yang pernah berhasil dan pernah mengelola pertambangan. Iya. Itu satu. Kemudian kedua, dari perjalanannya, bahwa pertama yang harus kita cermati adalah soal ormas keagamaan pada saat itu. Kalau kita lihat kenyataannya pada saat ini, faktualnya adalah ormas keagamaan itu tidak mereka yang kemudian mengelola tambang, tapi mereka mendapatkan fee. Jadi alurnya jadi seperti itu. Makanya ini menjadi hal pertanyaan, apakah nanti perguruan tinggi yang mengelola atau perguruan tinggi hanya mendapatkan fee. Itu tidak jelas.
dan belum ada dijelaskan secara eksplisit. Benar yang dikatakan tadi bahwa untuk kita mengelola tambang, pertama kita harus membutuhkan modal yang sangat besar. Terus yang kedua, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu. Yang menjadi pertanyaan lagi kan yang sangat rame-ramenya, apakah nanti perguruan tinggi mengelola lahan yang belum ditambang atau yang sudah ditambang, atau ganti perusahaan. Ini kita belum jelas gitu loh. Makanya kenapa kemudian ini barang, ini produk hukum buru-buru mau disahkan. Dan kalau nggak salah kemarin 18 Februari itu mau disahkan itu RUU Minerbanya 18 Februari nanti. Dan menurut saya hal ini tidak memungkinkan begitu. UKT akan turun, kemudian kita akan memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan sebagainya. Dan kalau solusi dari saya, kenapa harus tambang? Kenapa nggak kemudian dalam sektor pertanian misalkan, ataupun dari sektor pariwisata, ataupun sektor daripada makanan dan sebagainya. Itu dalam kacamata ekonomi misalkan, itu resikonya tidak tinggi gitu, tidak sangat tinggi. Dan itu bisa menjadi solusi alternatif daripada permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Walaupun dalam undang-undang sudah dijelaskan, pada intinya biaya pendidikan itu sepenuhnya ada tanggung jawab di negara. Berarti pada intinya ketika kemudian itu izin usaha pertambangan diberikan kepada perguruan tinggi dengan alih-alih untuk mengurangi biaya pendidikan, saya berkesimpulan bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab atas daripada dana pendidikan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari saya pribadi, untuk perizinan dan segala macamnya ini, dan juga terkait peningkatan ekonomi atau apapun itu, menurut saya ini hanya sekedar embel-embel belaka saja. Karena itu tadi, tidak ada keterbukaan, tidak ada transparanan. Kita masih belum tahu sebenarnya alurnya bagaimana dan kemana. Apakah pengelolaannya juga bisa dikategorikan dalam hal kita mengelola tambang yang sudah ada, atau kita mengelola site yang baru. Ketika kita mengelola set yang baru atau pit yang baru, berarti itu merupakan sebuah ancaman baru lagi, dan itu sangat bertentangan menurut saya. Bertentangan dalam artian itu sudah nyata dan sudah jelas menggeruk atau membabat habis lagi alam kita gitu loh. Sedangkan kita ini mempunyai tema yang sangat tropis, tema yang sangat mendukung tentang keseimbangan lingkungan, tema yang sangat peduli terhadap alam, yang menjaga ekosistem dan sebagainya. Lalu menurut saya juga kalau terkait dari ranah pendidikannya, menurut saya sebuah kampus atau sebuah tempat pembelajaran, menurut saya terutama universitas negeri ya, menurut saya ini bukan sebuah hal yang harus kita ambil gitu loh. Karena ini merupakan sebuah usaha kan. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh saudara Presbem Faperta bahwasannya biaya pendidikan semua ditanggung oleh negara, dikelola oleh negara. Jadi menurut saya tidak perlu lagi ada embel-embel bahwa pemimpin-pemimpin dari setiap para perguruan tinggi ini punya keputusan untuk mendukung keputusan Minerba ini. Menurut saya itu. Nah, jadi mungkin kita jangan mudah terlena terhadap manfaatnya kali ya. Nah, berarti diskusi kita kali ini tuh benar-benar membuka banyak sudut pandang yang ternyata menjaga identitas kampus itu di tengah derasnya arus investasi itu enggak semudah yang dibayangkan. Tapi disinilah mungkin peran kita sebagai mahasiswa dan juga akademisi dari bagian Unmul untuk tetap kritis dan bertanggung jawab. Mungkin kita udah mulai selesai dalam segmen diskusi kali ini. Jangan kemana-mana dulu Sobat Kampus, karena setelah ini kami masih punya segmen menarik lainnya. Tetap di Rubik Ruang Bicara Kampus.
Oke Sobat Kampus, kita udah masuk ke segmen ketiga nih, yaitu tanya jawab. Di segmen ini kita bakal berikan beberapa pertanyaan menarik dari Sobat Kampus yang udah kumpulin sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini pastinya bakal menambah perspektif baru soal topik kita hari ini, yaitu Unmul dan Tambang, menjaga identitas atau ladang investasi. Langsung aja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mungkin untuk pertanyaan pertama, kalau melihat situasi yang sekarang nih yang terjadi, kira-kira apa aja sih yang mungkin berdampak lingkungan yang paling signifikan dan sosial yang mungkin timbul? Maksudnya kayak lebih terlihat secara mata gitu. Jika Unmul menyetujui konsesi pertambangan ini, mengingat banyaknya dampak buruk yang sudah terjadi sejak dulu terhadap sektor tambang ini. Mungkin siapapun boleh jawab duluan. Oke, lingkungan dan sosial ya berarti ya dampaknya. Yang masalah tadi sempat saya bilang adalah terkait dengan pengundulan hutan itu tadi, di mana limpasan air tidak bisa terserap oleh tanah dikarenakan dari hutan sendiri tidak ada lagi pohon-pohon ataupun tumbuhan-tumbuhan yang bisa menopang air tersebut. Jadinya bisa terjadi banjir, dan juga kalau misalkan kubikasi tambangan yang terlalu besar ataupun cukup dalam pengeborannya bisa menyebabkan potensi kelongsoran. Dikarenakan pergerakan tanah itu kita tidak bisa prediksi, pergerakan lempeng juga tidak bisa kita prediksi. Yang ada jadinya bisa menyebabkan kelongsoran. Nah, untuk dampak sosialnya sendiri sih terkait dengan banyaknya orang yang meninggal di kubangan pertambangan. Seperti yang disampaikan tadi, 50 orang kurang lebih kan, banyak orang yang meninggal di kubangan tersebut. Belum lagi masalah polusi udara di sekitar lahan pertambangan. Bagaimana orang-orang di sekitar lahan pertambangan itu pasti terkena penyakit pernapasan. Nah, itu menjadi perhatian. Untuk dari pertambangan sendiri, memang kalau misalkan kita bicara masalah keuntungan itu sangat besar, cuman kita nggak bisa melihat mudaratnya yang sebesar itu juga. Sama aja kita zolim dengan lingkungan sendiri, sama aja kita zolim dengan orang-orang di sekitar lahan pertambangan itu. Gitu. Boleh siapa? Kakak. Banyak sih sebenarnya yang menjadi konflik, menjadi dampak negatif baik dalam sosial, baik dalam ekonomi di bidang pertambangan. Kalau saya ambil poin di sektor pertanian saja. Kalau kita ambil sektor pertanian, pertama soal lahan. Beberapa lahan pertanian banyak yang dialihfungsikan menjadi lahan pertambangan. Dan apakah itu akan berdampak? Tentunya berdampak. Kita bicara lebih luas lagi soal bagaimana produksi daripada bahan-bahan makanan kita, makanan pokok kita akan semakin sedikit begitu. Terus yang kedua yaitu bicara soal menurunnya produktivitas dari pertanian itu sendiri. Polusi yang diakibatkan oleh produksi daripada pertambangan itu menjadi salah satu faktor menurunnya produksi dari komoditi-komoditi dari pertanian. Terus belum lagi yang kedua, limbah-limbah dari pertambangan, terkhusus limbah airnya, itu menjadi salah satu faktor daripada menurunnya produktivitas dari pertambangan. Kemudian kalau kita bicara soal sosial, banyaknya konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan tambang, terkhusus di Kalimantan Timur. Belum lagi kita bicara tambang ilegal, misalkan di Muarakate ya, 2 orang yang kemudian ditembak. Dan mau sampai kapan begitu Kalimantan Timur terkhusus menghadapi konflik-konflik yang seperti itu? Belum lagi yang mati di lubang tambang, itu belum konflik kepentingan, itu masih yang mati di lubang tambang. Kalau nggak salah sekitar 54 yang sudah mati di lubang tambang di Kalimantan Timur. Dan pertanyaan kembali, mau sampai kapan? Dan perguruan dan
Mula Warman kemudian yang akan mengelola tersebut. Apakah kita mau menjadi pembunuh, kan begitu. Dan banyaknya ya itu tadi, dampak negatifnya, menurut saya dampak negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Ini sih. Oke, baik, mungkin tadi sudah disampaikan dari segi pertanyaan. Kalau saya sendiri pribadi mungkin bisa berbicara soal dari segi hutannya. Untuk hutannya sendiri sudah seperti yang sempat tersampaikan di awal, bahwasannya kalau misalnya ini pertambangan melakukan pembukaan site-site baru atau pit-pit baru, kembali lagi kita bertentangan dengan namanya biodiversitas atau pemangkasan hutan gitu. Terutama di Kalimantan ini dari tahun ke tahun pemangkasan penggunaan lahan hutannya itu makin menipis. Bisa kita lihat sendiri, beberapa media sudah membahas soal kurangnya potensi hutan di Kalimantan. Sedangkan yang kita tahu sendiri, Kalimantan merupakan salah satu garda terakhir untuk menopang paru-paru dunia. Jangan sampai kita diambil-ambilkan ini itu, dijanjikan ini dan sebagainya, tapi yaitu ternyata keberlanjutannya kita tidak dapat gitu loh. Kita hanya menikmati yang masa sekarang aja gitu. Sedangkan di 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, kita sudah menjadi gersang, kita sudah istilahnya sudah mencapai kepunahan mungkin bisa kita. Karena itu tadi, banyak orang yang beranggapan bahwasan hutan ini merupakan suatu hal yang bisa dibilang simple, tidak diperhatikan gitu loh. Padahal slogan terbesar yang seharusnya sudah umum kita ketahui bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Sekarang gimana kalau misalnya kita sudah kehilangan hutan kita ratusan hektar, ribuan hektar, jutaan hektar gitu, digantikan dengan pertambangan, debu, panas, seperti itu. Seperti yang mungkin teman-teman rasakan juga, sampai hari ini kita merasakan teriknya panas matahari. Itu kan merupakan salah satu bentuk dari pemangkasan hutan berkelanjutan tadi. Cuman masyarakat sekarang, bahkan juga mahasiswa-mahasiswa sekarang mungkin sekarang cuman beranggapan bahwasan ternyata hari ini panasnya terik gitu. Tidak ada yang sempat berpikir bahwa keseimbangan lingkungan yang sekarang mereka rasakan itu sebenarnya sudah berdampak secara tidak langsung gitu loh. Itu kalau dari segi lingkungannya. Kalau dari segi sosialnya mungkin sudah disampaikan beberapa kali, yang mungkin saat ini menjadi rentan itu kembali ke, bisa mungkin saya sebutkan, masyarakat adat yang pasti nanti bakal bergesekan. Karena sudah banyak yang meliput, mungkin selalu yang bertabrakan pasti dengan masyarakat adat dan seperti itu terus. Jadi mau sampai kapan kita terus istilahnya berkelahi gitu antara sebuah instansi perusahaan dengan masyarakat, terutama masyarakat adat yang kita tahu bahwa mereka merupakan pribumi yang harusnya kita tetap jaga gitu loh. Mungkin itu aja. Baik, mungkin karena beberapa segmen sebelumnya udah membahas tentang poin inti dalam tema kali ini, pertanyaan kali ini mungkin lebih fleksibel untuk kakak-kakak sekalian. Jadi mungkin ada harapan nggak untuk Unmul terkait isu ini demi masa depan kampus dan lingkungan Kalimantan Timur? Mungkin kakaknya mau lihat kamera sekaligus atau mau harus saya juga nggak apa-apa, karena lebih fleksibel aja. Oke. Mungkin dari saya dulu lah. Harapan saya bagi Unmul dalam artian untuk kita bergerak bersama dalam menyikapi izin usaha pertambangan yang diberikan kepada perguruan tinggi ini. Kita harus sama-sama sadar bahwa nama Unmul pun dipertaruhkan. Nama Unmul pun dalam artian kita bisa bilang menjadi bimbang. Kita harus menolak atau menerima gitu. Tapi di satu sisi juga kita menerima, kita harus siap konsekuensi nama Unmul bisa tercoreng. Kita harus siap konsekuensi akreditasi Unmul bakalan tercoreng apabila kita tidak mengelolanya dengan baik. Karena di pertambangan sendiri resiko kegagalan ataupun resiko merusak lingkungan itu sangat tinggi. Nah, masa kita dikenal sebagai tropical studies tapi kita juga merusak lingkungan gitu bahasanya. Jadi harapan besar dari saya sendiri untuk Unmul bisa dipertimbangkan lagi lah untuk melaksanakan ini. Karena kita juga nggak mau lulusan-lulusan kita
lulusan Unmul itu terkena dampaknya juga, dalam artian nama Unmul jadi tercoreng, akreditasi turun, itu yang menjadi masalah. Jadi perlu adanya kajian komprehensif, ataupun kalau misalkan tolak sekalian, nggak ada yang namanya kajian. Jadi memang dari kita sendiri yang punya idealisme tentang Tridharma Perguruan Tinggi harus tegas dengan ataupun sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh pada para pendiri bangsa kita. Oke, mungkin dari saya, harapan saya mungkin Unmul cepat bergerak mengambil keputusan, karena itu tadi kita mungkin sudah menjadi sorotan ya, tanpa kita sadari, karena kita salah satu pilar utama di Kalimantan Timur. Dan juga mungkin kalau bisa saya berharap bahwasannya Unmul menolak terkait perizinan usaha pertambangan ini, karena itu tadi percuma kita mempunyai tema yang studi tropis ya namanya, tapi ternyata kita di belakang ada sebuah bertentangan gitu. Dan juga saya berharap Unmul mempertimbangkan keberlanjutannya ketimbang keuntungan yang akan diraup dini hari gitu. Mungkin itu saja. Boleh Kak. Ya, untuk seluruh sivitas akademika Universitas Mula Warman dan teruntuk Universitas Mula Warman juga, bahwa lihatlah pada intinya Universitas Mula Warman memiliki identitas tropical studies. Jangan coreng dan juga jangan nodai identitas tersebut dengan salah satu program, yaitu izin usaha pertambangan yang diberikan kepada perguruan tinggi. Pada intinya Universitas Mula Warman hanya memiliki 3 dasar atau tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian ke masyarakat, penelitian, dan pendidikan. Tidak ada pengolahan pertambangan. Dan kembalilah kepada dasar itu sendiri sebagai perguruan tinggi, sebagai laboratorium peradaban, sebagai bahtera, tempat mencetak, tempat membina mahasiswa-mahasiswa yang berpikir kritis dan juga menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Dan sekali lagi, bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk melestarikan, untuk menjaga alam dan semestanya. Baik, mungkin harapan untuk Unmulnya semoga lebih dinotis sama Unmul sendiri. Mungkin nggak kerasa kita udah sampai di penghujung episode Ruang Bicara. Nah, hari ini kita udah kupas tuntas topik Unmul dan tambang menjaga identitas atau ladang investasi dengan berbagai perspektif yang jujur aja bikin kita semua lebih melek sama isu-isu di sekitar kampus kita. Mulai dari peran institusi, tantangan menjaga identitas akademik, sampai bagaimana mahasiswa bisa tetap kritis di tengah arus investasi yang besar. Mungkin karena segmennya udah banyak sekali, mungkin saya kasih kesimpulan sedikit apa poin dari tema kita kali ini. Jadi podcast ini tuh membahas dilema Unmul antara menjaga identitas akademiknya sebagai universitas tropis atau terlibat dalam industri tambang sebagai ladang investasi. Para narasumber menyoroti manfaat ekonomi yang bisa didapat, namun juga memperingatkan risiko besar terhadap lingkungan sosial dan kebebasan akademik. Kolaborasi dengan industri tambang bisa membawa dana penelitian dan beasiswa, tetapi juga dikhawatirkan mengurangi independensi. Mahasiswa berperan penting dalam mengawal isu ini melalui kajian kritis dan aksi nyata. Dengan banyaknya kepentingan yang bermain, diperlukan transparansi dan kajian mendalam agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada pendidikan dan keberlanjutan lingkungan. Karena kami sudah masuk dalam segmen terakhir, mungkin dari para narasumber ada yang ingin mengucapkan satu patah dua kata atau apa gitu, terserah siapapun boleh. Mungkin untuk pribadi mahasiswa ataupun untuk instansi kita sendiri. Boleh. Oke. Mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa pendidikan ataupun perguruan tinggi harus menjadi garda terdepan lah
dalam ruang kritis untuk mahasiswa, untuk rakyat Indonesia, untuk semua kalangan yang ada di Indonesia ini. Jadi kita berpikiran untuk terus selalu berusaha kritis, bukan untuk kita menjadi bagian dari korporasi. Kita juga punya tridharma perguruan tinggi yang menjadi dasar kita dalam bergerak, dasar kita dalam berjuang. Jadi harapannya untuk pertambangan ini bisa menjadi pertimbangan juga, bahwa karena saya pribadi adalah orang Islam, saya lebih memilih melakukan kegiatan ataupun melakukan suatu usaha yang dalam artian kita menghindari dari mudarat yang besar daripada kita harus melakukan usaha yang kemudian memberikan maslahat yang besar. Jadi kita sebaiknya menghindari untuk kemudaratan yang lebih besar. Dan terus juga pendidikan untuk sekarang bukan untuk dikomersialisasikan. Pendidikan hanya untuk membuat orang-orang berpikir, untuk membuat orang-orang membaca, untuk membuat orang-orang lebih memahami apa arti kehidupan. Bukan pendidikan adalah untuk mencetak generasi-generasi yang menghambakan dirinya kepada uang. Boleh? Siapa? Mungkin dari saya duluan. Baik, yang mau saya sampaikan ada dua hal. Yang pertama, tolong tetap jaga ranah pendidikan kita, jangan sampai tercemari oleh godaan-godaan dari luar ya. Tetap bersih, tetap menjadi wadah buat mahasiswa, buat teman-teman belajar, buat teman-teman berekspresi ke depannya. Dan yang kedua, tolong pertimbangkan segala bentuk perilaku dan tindakan terhadap alam kita, karena sudah cukup kita kehilangan tumbuhan, pohon, satwa liar, terus hewan-hewan di sana mungkin. Jadi tolong, saya harap semua lebih melek lagi terhadap alam, terhadap hutan, terhadap lingkungan. Kalau bisa kita melek terhadap ekosistem yang ada di bumi ini, agar kita tetap bisa menjaga, agar tetap kita bisa menikmati ke depannya, agar kita punya hidup yang menurut saya bisa lebih nyaman lah ke depannya, karena tempat yang kita tinggali merupakan tempat yang nyaman gitu loh. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin. Dan terakhir, salam lestari. Salam Lestari. lestari. Boleh Kak? Ya, saya mengutip perkataan Tan Malaka bahwa tujuan daripada pendidikan memperhalus perasaan dan juga mempertajam kecerdasan. Dan ini yang menjadi dasar kita juga untuk kita semua sebagai mahasiswa, untuk kemudian lebih peka terhadap sekitar, terhadap lingkungan, lebih peka terhadap isu-isu, terhadap masalah-masalah yang ada di bangsa ini. Cukup sudah alam kita dieksploitasi, cukup sudah lingkungan kita dikeruk terus-menerus. Sudah saatnya bangsa ini, generasi muda saat ini memikirkan ke depan bagaimana lingkungan kita, memikirkan pembangunan berkelanjutan. Dan terakhir ingin saya sampaikan adalah jaga terus api perjuangan teman-teman yang masih tetap berjuang dan masih tetap sadar akan permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Terakhir, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk para narasumber podcast kali ini. Semoga untuk mahasiswa yang ingin menonton podcast kami bisa menyerap apa yang sudah disampaikan. Luar biasa banget ya pesan-pesan dari narasumber kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber hari ini bisa jadi bahan refleksi untuk diri sendiri dan motivasi buat kita semua. Sebelum untuk menutup podcast kami kali ini,
Buat sobat kampus yang punya pendapat, saran ataupun ide topik seru untuk episode selanjutnya, jangan ragu buat kirim kami lewat media sosial kami ataupun kontak person pribadi Rubik. Karena di Rubik setiap suara itu berarti, setiap sudut pandang itu penting. Sampai ketemu di episode selanjutnya sobat kampus. Tetap kritis, tetap peduli, dan jangan lupa berpikir bebas, bicara lepas. Saya Kayla Putri Ramadhania, pamit undur diri. See you dan stay inspired.